perayaan Paskah. Dan besok adalah Jumat Agung, di mana Yesus saat ini sedang berdoa di Taman Getsemani. Apa yang menjadi khotbah daripada Ibu Christine yang di awal, kita merasakan saat ini betul-betul hadiah yang indah dalam hidup ini adalah Tuhan mengorbankan jiwanya untuk kita, raganya, dan mati demi kita di kayu salib. Sehingga hari ini kita merasakan luar biasa kasih dan kemurahannya. Sehingga kita yakin pada saat ini bahwa apa yang kita terima hari ini adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan atas semua pengorbanan-Mu. Kami semakin yakin semakin hari Tuhan bahwa kami dibentuk dengan kuasa kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga kami layak selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kuliahkan dan dipulihkannya. Setiap hari kita merasakan kemurahan Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kalau kita boleh hidup hari ini karena Tuhan yang menolong dan melindungi kita. Hari ini mari kita di FM ini. Kita buat hati Tuhan kita senang. Kita sujud menyembah. Kita bersyukur dengan sungguh. Karena Tuhan selalu melindungi, menolong kita dengan sungguh-sungguh. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau
karena kemurahan Tuhan pada sampai hari ini. Karena kebaikan Yesus, janji-Mu terjadi bagiku. Sebagai Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sebagai Yesus, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Setiap hari kita berharap berkat-berkat itu datang. Setiap hari kita berharap sesuatu yang baik yang kita terima. Tapi berapa banyak yang sudah kita berikan kepada kita? Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selangkah pun. Ia selalu memberikan sesuatu yang indah setiap hari. Nafas, kehidupan, keuangan, ekonomi, dan semuanya. Mari, jangan pernah menyerah. Hari ini adalah hari yang baik yang kita terima dari Tuhan. Karenanya satu, Tuhan adalah Allah yang hebat bagi kita, yang siap menolong kita dalam segalanya. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
kasih-Mu, dan Kau betapa dalam kasih-Mu, dan Kau betapa dalam kasih-Mu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, seakan semua terlambat. Tuhan kita tak pernah lalai, Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Mujizat nyata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita yakin percaya, selalu mujizat itu nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami, yang sungguh baik kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul, beribadah di dalam ibadah Zoom, Family Ministry. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menjalani hari-hari kami sampai saat menjelang Paskah esok hari Tuhan. Kami dapat Tuhan merasakan pertolongan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Ketika kami ada dalam mara bahaya, Engkau meluputkan kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, bahkan ketika kami Tuhan ada di dalam pergumulan, Engkau selalu menjawab dan menolong kami. Terima kasih buat semuanya Bapa. Dan kami juga saat ini ingin Tuhan bersama dengan hamba-hamba-Mu dan saudara-saudara kami di dalam Family Ministry ini, Tuhan merasakan kasih-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Kami telah dibawa dalam pujian penyembahan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Nicholas Liang Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena inilah yang dapat kami lakukan Tuhan, beribadah Bapa, bersyukur, berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang telah tersiksa, bahkan darah-Mu tercurah untuk menebus kami karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sehingga kami juga dapat melaksanakan amanat agung untuk mencari jiwa dan memenangkan jiwa. Sebanyak mana yang Kau tugaskan, Kau percayakan kepada kami Tuhan. Yang percaya Engkau Allah kami menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan, kami akan memulai lagi acara kami selanjutnya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Namun kami sadari siapa diri kami Tuhan. Yang hari-hari yang kami lewati Tuhan, selalu saja kami terjatuh dalam dosa-dosa kami. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Seringkali kami Tuhan terjatuh dalam sombongan, dalam perkataan, sikap kami Tuhan. Di hadapan manusia sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Tuhan Allah kami.
Ampuni kami Bapa. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami percaya darah-Mu yang telah menebus kami. Bahkan ketika kami mengakui dosa kami, Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Grace Tuhan, yang telah Kau urapi, Engkau persiapkan Tuhan menjadi saluran berkat firman-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena rancangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi, karena Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada banyak keinginan kami Bapa, tapi Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu lebih tahu Tuhan jauh ke depan apa yang kami butuhkan saat ini sampai saat Engkau memanggil kami kembali Tuhan. Engkau yang lebih tahu, maka terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan juga urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan juga yang berdoa syafaat, yang memimpin bincang-bincang, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu pada saat sore hari ini sampai selesainya acara Tuhan. Kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Peralatan yang kami pakai Tuhan, kiranya jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Bahkan juga jaringan yang kami pakai, jauhkan juga dari segala gangguan. Saudara-saudara kami yang masih akan masuk di dalam Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi. Dan kami tolak, kami usir kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Darah yang telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam nama Yesus Kristus. Doa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya mau undur diri, kawan-kawan semua. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sedikit kesaksian terutama kepada penggembala dan 14 orang di sini ya yang baru masuk ya, bahwa selalu dalam kesaksian saya, sahabat saya adalah konglomerat semua, orang-orang yang kaya. Yang saya lihat pada waktu saya bersahabat, mereka juga sharing firman. Saya percaya saat itu ketika saya jatuh atau saya tertipu, pasti mereka bisa menolong saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi demi terjadi saya ditipu orang, maka mereka hanya melihat dan menonton, bahkan mereka mencemoohkan, ya kan? Dan mereka tidak berani untuk menolong saya sedikit pun tidak. Maka saya katakan kepada kawan-kawan di sini, kalau punya sahabat yang kaya, jangan ia dibanggakan. Kalau sendiri kita punya kekuatan dan kekayaan, jangan kita merasa bangga. Karena semua adalah milik Tuhan. Karena saat ini saya merasakan betul, hanya Tuhan yang bisa menolong kita dari segalanya. Kita lihat kesaksian Debbie Basir tadi, bahwa saat dia dikejar-kejar debt collector, dia terhutang sana-sini, bahwa debt collector itu sendiri mengadu kepada semua gereja yang ia layani. Tapi gembala-gembala itu sendiri hanya menyatakan, ibu ada hutang. Bukannya mereka mau membantu, tapi sebaliknya mereka tidak menoleh lagi, bahkan undangan-undangan daripada khotbah pun sudah tidak ada. Tetapi Tuhan luar biasa saat ini. Nah demikian juga terhadap kita semua. Saya percaya di sini kita 14 orang atau 20 orang masing-masing punya masalah pribadi, lebih tepat pribadi. Maka masalah ini tidak lebih besar daripada Yesus yang hadir. Tuhan kita mati di kayu salib. Besok hari Jumat itu adalah hari di mana Jumat Agung. Dan Yesus diadili. Jam 3 ia mati di kayu salib. Coba renungkan ini semua buat kita semua. Bahwa Tuhan katakan cobaan yang kamu alami adalah cobaan-cobaan biasa saja. Maka hari ini kita percaya bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan adalah Tuhan katakan jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Maka hari ini terima kasih kepada kawan-kawan, Tuhan memberkati, lanjutkan ibadah ini
dan hambanya yang telah mempersiapkan untuk firman. Tuhan memberkati Pak Gembala, Wakil Gembala, dan semua yang hadir, Ibu Christine, Pak Derikson, juga Ibu Chris dan Ibu Messi, ada Ibu Depari, ya kan, Ibu Adeline, dan Opung, serta Pak Hendra Winata. Tuhan berkati Pak Derikson. God bless. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati Pak Joni ya. God bless. Oke, saya undur diri. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nikolas. Ya, Tuhan memberkati. Hati-hati di jalan. God bless. Ya. Selamat melayani Pak Nikolas. Amin. Tuhan berkati. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Bu Christine Calvin, ada kesaksian? Shalom, shalom. Iya, saya cuman ini hari Kamis Putih yang merayakan selamat berhari Kamis Putih ya. Sebentar juga saya akan ke gereja untuk pelayanan. Tapi ada satu hal yang membuat saya sangat bersukacita karena di minggu kemarin itu saya sepertinya maraton dipanggil untuk khotbah ya, untuk sharing firman Tuhan. Dan di saat saya sharing firman Tuhan ada satu kesaksian yang rupanya membuat orang-orang itu ngirim WA ke saya, chat pribadi, dan mengatakan, Ibu, kesaksian Ibu menguatkan kami dan kami tidak jadi untuk bunuh diri. Sudah banyak yang depresi. Dan itu rata-rata kasih saya, ini ada beberapa nama dan saya sudah balas. Saya bilang, kenapa kesaksian saya bikin kamu nggak jadi untuk bunuh diri dan depresinya hilang. Dia bilang begini, tahu nggak Bu, selama ini kami berpikir Ibu tuh hidupnya enak, nyaman, tinggal di luar negeri, ya, dan lain sebagainya. Tapi waktu saya kesaksian, saya bilang, saudara dan saya sama saja. Dan saat ini suami dan anak saya sedang sakit. Jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu kebal terhadap sakit, ya, kebal terhadap masalah, kebal terhadap persoalan. Tetapi selama kita yang namanya hamba Tuhan dan mau pikul salib, ya, itu Yesus kan bilang mau ikut aku harus pikul salib. Jadi apa yang Anda lihat itu adalah sesuatu yang menurut Anda itu saya nyaman. No, saya juga punya persoalan, saya juga punya masalah. Tetapi yang membedakan kita adalah bahwa kita ini punya Tuhan dan kuasa yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Jadi kalau saya punya masalah, kalau saya punya yang namanya persoalan, apa yang saya katakan terhadap masalah itu? Masalah kamu tidak jauh lebih besar daripada Tuhan yang saya punya. Jadi itu yang membuat saya menang. Itu yang membuat saya selalu bisa mengatasi masalah. Dan kesaksian itu rupanya membuat mereka, oh berarti Madam juga punya masalah ya. Saya bilang, yes, of course. Saya juga punya masalah. Tetapi ini yang saya mau katakan kepada kalian. Bahwa jika Roh Kudus hidup di dalammu dan kamu punya Yesus, itu cukup. Karena apa? Karena kita punya Yesus, pasti dia kasih jalan keluar. Bukankah dia berkata bahwa kepada kita yang letih, lesu, beban berat, yang punya persoalan, yang punya masalah, marilah datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi, saudara, selalu saya katakan bahwa hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, hanya Yesus jawaban hidup kita. Persoalan apapun yang datang pada Yesus. Hanya Dia yang bisa berikan kita jalan keluar. Dan kesaksian ini menguatkan dengan yang lain. Menguatkan bahwa kita tidak ada yang kebal loh. Bahkan kita yang namanya hamba Tuhan,
Yesus sudah bilang, pikul salib. Saya banyak banget salibnya, saudara. Tapi saya menang atas itu. Karena apa? Saya punya Yesus. Dan dia berkata, kuasa yang ada di dalammu itu jauh lebih besar. Dan itu saya imanin. Ya, itu saya imanin. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau encourage, saya cuma mau menyemangati kita. Kita punya Yesus. Jangan sia-siakan darah Yesus, jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib dengan tidak percaya akan kuasanya. Dia sudah mati kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Dan kita dijanjikan satu keselamatan. Itu sudah cukup buat saya. So, saudaraku yang kekasih, tetap semangat. Kita boleh punya persoalan, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Haleluya. Thank you. God bless. Ya, terima kasih Bu Christine Calvin, luar biasa ya. Tetap semangat ya. Tetap terus melayani Tuhan. Lebih sungguh lagi ya Bu Christine Calvin. Sama suami ya. Anak-anak semuanya diberkati Tuhan ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Mungkin Pak Yeskil Monari ada? Kalau tidak ada, boleh satu lagu Pak Derikson untuk masuk firman. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Grace Mael. Beban berat, Yesus jamah hidupku. Tertindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah segenap hidupku, dia jamah dan beri di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru, berdiri dengan beban
Ya, silakan Ibu Grace. Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, inilah kami pada sore hari ini, Bapak. Kami keluarga besar, family ministry. Kami percaya, Bapak, ketika kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kuasai setiap kami, pribadi lepas pribadi, urapi kami Tuhan semua, Tuhan, telinga kami, Engkau urapi agar kami mendengar firman ini, dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Bapa, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, Engkau hanya memakai lidah hamba, urapi Tuhan, sehingga firman yang keluar, firman yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita sama-sama ya. Saya seringkali katakan saya ini orang lapangan, bukan orang yang suka berdiri di belakang mimbar ya. Saya ini orang lapangan. Jadi lebih banyak melayani keluar daripada di dalam. Tapi saya bersyukur kalau di family ministry ini saya boleh belajar untuk membawa firman. Artinya berkhotbah ya. Karena saya di gereja lebih banyak di luar. Melayani keluar dengan tim. Dan sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tema yang diberikan pada sore hari ini dari Lukas pasal yang ke-22 itu dikatakan ya, ayat yang ke-42. Ya Bapakku, saya akan bacakan ya. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, kita udah sering dengar kali ya firman ini. Kalimat-kalimat yang terjadi ini adalah doa Tuhan Yesus. Kalau kita baca ya, saya mencoba. Kalau saya ada duduk di tempatnya Tuhan Yesus, saya mau dengar besok Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalibkan ya, hari Jumat Agung itu. Dan hari ini saya menghadapi seperti Tuhan Yesus katakan, begitu dia selesai berdoa di Taman Getsemani, dia langsung ditangkap. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kejadian itu akan datang? Tahu. Makanya dikatakan bahwa dia merasa ya begitu hatinya, dia merasa takut. Itu sudah dibahas oleh Ibu Christine, kemudian Ibu Messi ya, bagaimana perasaan dari Tuhan Yesus menghadapi maut. Dia 100% manusia pada saat itu. Dan dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini, dia akan menderita, akan menanggung dosa manusia. Dia sendiri tidak berdosa. Tapi dia harus menanggung. Jadi dia tahu bahwa dia akan menderita. Tapi pada saat itu dia berdoa menghadapi kematiannya. Dia berdoa, tadi dikatakan bahwa dia bilang sama Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini kemanusiaannya ya. Kita tidak bisa bilang dia di situ dia punya keilahian ada. Sudah diberikan itu sebetulnya ayatnya oleh Ibu Christine ya kalau tidak salah dari Filipi 2 itu. Dia tanggalkan semua ketika dia mau turun ke bumi ini. Dia mau jadi manusia, dia tinggalkan kealahannya itu di dalam kerajaan surga, keilahiannya. Dan dia betul-betul datang sebagai manusia. Hanya dia tidak berdosa. Tapi pada saat dia menghadapi kematian, jelas kemanusiaannya saat itu. Dia berbicara, dia takut. Bahkan dia bilang sama Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tuhan Yesus bisa lari dari itu. Tapi tidak dia lakukan.
Karena dia tahu bahwa memang dia datang untuk menjamin keselamatan manusia di bumi ini. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Tuhan Yesus begitu taat sekalipun dia menderita. Dan dia katakan bahwa kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa Tuhan Yesus bilang kehendak Tuhan yang jadi? Karena dia tahu apa rencana Bapa tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Doa tidak dapat mengubah kehendak Allah. Doa tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Siapapun dia, termasuk Tuhan Yesus. Pada saat itu berdoa. Dia bisa menghindar dari cawan itu. Tapi dia tidak lakukan. Ada banyak orang menghadapi masalah. Kita mau Tuhan hindari masalah ini. Bahkan kita lari meninggalkan di mana ada kesempatan. Tuhan Yesus mengajar apapun yang kita hadapi. Jangan mengikuti kehendak kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, jawaban tadi dikatakan oleh Ibu Christine. Jawaban kita ada dalam tangan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus menangis? Dia tahu. Dia tahu dia datang ke dunia ini untuk menderita, untuk mengangkat dosa manusia. Kenapa dia menangis? Apa dikatakan dia hatinya sampai kayak mau mati, mau takut, gentar, semua. Sampai bahkan firman Tuhan katakan keringatnya seperti darah. Itu depresi yang luar biasa ya. Dia menghadapi, Tuhan Yesus tahu. Dia mau menghadapi salib ini. Bukan sesuatu yang mudah atau enak. Tapi benar-benar dia akan menderita. Apakah Tuhan Yesus menangis karena takut pada salib? Takut karena rasa beban yang akan dia pikul? Ini satu pertanyaan. Jawabannya, pada saat Tuhan Yesus kenapa menangis sampai seperti itu, takut sampai seperti itu? Jawabannya adalah dalam katakan bahwa Tuhan Yesus takut karena Bapa pasti meninggalkan dia. Dia yang tadinya hidup intim dengan Bapa, satu dengan Bapa. Pada saat itu Bapa harus meninggalkan dia. Dia bukan nangis takut karena salib, takut harus menderita, tapi dia menangis karena saat itu di mana dia meninggalkan dia. Itu makanya di kayu salib Tuhan Yesus di akhir-akhir mendekat menjelang dia menyerahkan nyawanya, dia katakan Eli Eli lama sabachthani. Itu yang dia takutkan. Dia takut Bapa meninggalkan dia. Saudara, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dia kerjakan selalu dia katakan supaya Bapa dipermuliakan. Jadi Tuhan Yesus mengutamakan kehadiran Bapa dalam kehidupannya. Makanya ketika dia berdoa, dia juga menyerahkan supaya kehendak Bapa yang jadi atas dia. Sekalipun Bapa meninggalkan dia. Ini kita semua belajar dari firman Tuhan. Saya rasa, bahkan saya percaya selama kita menjadi keluarga besar di family ministry ini, kita menerima firman Tuhan setiap hari. Bapa punya rencana dengan kita. Ya seringkali didengungkan, Yeremia 29 ayat 11 itu yang mengatakan bahwa
Masa depan kita ada dalam tangan Allah. Berarti Tuhan punya rencana dengan kita. Bapa punya rencana dengan kita. Dan kita tidak perlu takut karena rencana Bapa bagi kita tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Ketika kita mau belajar untuk setia, ya setiap sore kita menerima urapan, kita diberkati oleh hamba Tuhan di tempat ini. Berarti penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Itu satu sukacita. Hidup yang sungguh-sungguh berbahagia adalah ketika Allah menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil ketika Bapa ada bersama dengan kita. Saudara yang kekasih, saya pernah sedikit cekcok dengan hamba Tuhan di tempat saya. Saya mau pindah pikir saya keluar aja dari gereja itu. Karena banyak perbedaan pendapat. Bahkan sempat dikeluar, saya tidak boleh memimpin tim doa ya waktu itu. Saya sempat saya harus keluar pindah gereja, saya bingung sendiri. Tapi saya teringat pada saat itu ketika saya berdoa, saya diingatkan tentang Yunus. Bapak, Ibu, Saudara mungkin sudah mendengar tentang cerita Yunus ya. Bagaimana Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Jelas-jelas Yunus lari. Dia tidak mau ke Niniwe. Kalau kata kita biarin aja lah. Udah terlalu banyak dosanya, ya udah tinggalin aja, nggak usah. Biar aja tanggung akibatnya. Sehingga Yunus ini lari. Dia tidak pergi ke Niniwe. Dia ikut menyeberang dengan kapal itu ya ke Tarsis. Tapi ternyata di tengah jalan begitu mereka pergi itu ombak kapal itu, orang di situ bingung ada apa ini. Tiba-tiba laut ya bergelora. Dan Yunus tahu ini karena saya. Saya lari dari Bapa. Saya lari dari kehendak Bapa. Tapi apakah rencana Bapa gagal? Apa Bapa bilang, udah Yunus kalau lu gak mau, gue cari orang lain aja. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu ketika dia punya rencana dengan seseorang. Yunus boleh lari. Tapi Tuhan tidak ganti orang. Tuhan tidak mencari lain orang untuk menggantikan Yunus. Tuhan kejar Yunus. Kita tahu ceritanya akhirnya. Ikan menjadi juru selamatnya Yunus. Ikan ini ya kejar, Tuhan pakai ikan ini untuk menangkap Yunus. Sampai ke darat, dimuntahkan. Dan Yunus sadar. Rancangan Tuhan tidak bisa diubah. Rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak mudah untuk mengganti orang. Kalau dia pilih Ibu Christine di Perancis, kenapa nggak saya aja dong ke Perancis? Kenapa Ibu Christine? Ini Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Tidak bisa lari dan tidak bisa digagalkan. Dan apapun Ibu kita semua rencanakan, tidak akan bisa digagalkan oleh kuasa apapun. Ibu Christine katakan tadi, kuasa yang di dalamku lebih besar. Berarti penyertaan Bapa di dalam kita. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak gampang untuk mengganti orang. Daud seorang pembunuh. Dia raja yang dilulukan. Ketika mengalahkan Saul. Tapi saudara, dia seorang pembunuh yang merencanakan bunuh suaminya, istrinya diambil, itu luar biasa. Tapi apakah Daud tidak dipakai oleh Tuhan? Justru Tuhan bilang Daud berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Daud melakukan, dia tanggung risikonya. Tapi dia katakan, satu yang saya minta, Mazmur 51 katakan, bahwa jangan pernah ambil rohmu
daripada. Oke, resiko saya tanggung akibat dosa yang saya lakukan. Tapi satu yang saya minta, jangan pernah ambil rohmu daripada. Begitu Tuhan menyertai anak-anaknya. Kalau dia katakan tidak satu kuasa bisa merebut kita dari tangannya. Itu ya dan amin. Tuhan Yesus pesan juga kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Kenapa saudara? Iblis itu, kalau kita lihat di Ayub ya, iblis itu berhadapan langsung dengan Allah. Di dalam Wahyu 12 itu dikatakan bahwa iblis mendakwa anak-anak Allah itu setiap hari siang dan malam. Dulu ada di family ministry ini ya, ibu jaksa, ibu Simbolon. Dia jaksa, begitu dia bertobat, dia minta pensiun dini. Karena dia bilang pekerjaan saya kok kayak setan ya katanya. Kayak iblis mendakwa-dakwa orang, mencari-cari kesalahan orang. Dia langsung minta pensiun waktu dia bertobat. Iblis datang kepada Allah dengan bukti. Iblis tidak omong kosong. Dia datang langsung kepada Allah. Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada langsung jawaban. Tapi iblis berhadapan langsung dengan Allah. Bagaimana dia berdebat dengan Allah tentang Ayub. Dan Ayub katakan dalam pasal 42 ayat 2 ya, bahwa kuasanya memang tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah bisa gagal. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Dan rencana itu buat kita semua, jadi jangan pernah takut. Kalau iblis katakan bahwa depan dia dakwa kita, lu ngaku, lu mencuri, lu berbuat ini, lu memfitnah orang, itu kita lakukan ya dan amin. Tapi ketika kita minta ampun, percayalah bahwa ketika kita mengaku dosa kita, dia mengampuni kita. Itu selesai. Dan itu tidak bisa dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Untuk menggagalkan kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana manusia pertama mendapatkan kuasa, beranak cuculah di bumi ini. Begitu jatuh di dalam dosa, apakah Tuhan bilang gak usah beranak lagi, cukup Adam dan Hawa aja? Enggak. Dia tetap pada rencananya. Manusia jatuh dalam dosa, dia punya rencana bagaimana menyelamatkan manusia. Karena dia punya rencana, jangan ada satu yang binasa dari ciptaan. Itu kehendaknya Bapa. Jadi jangan pernah kita putus harapan. Kita dituduh pasti setiap hari. Karena firman Tuhan katakan, iblis mempunyai jalur langsung dengan Allah. Manusia bicara dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu pun tunggu jawabannya. Tapi iblis bisa mendakwa kita dengan bukti. Lu gak layak jadi hamba Tuhan. Banyak dosa yang lu lakukan. Banyak kesalahan yang lu perbuat. Lu gak layak jadi WL. Banyak. Tapi itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. Dan tidak bisa menggagalkan. Kalau dia mau pakai kita, dia punya cara banyak untuk tetap memakai kita. Seperti yang saya katakan tadi tentang Yunus. Ya. Bagaimana Yusuf udah jadi budak, dibawa, dibeli. Budak itu udah dibeli kayak binatang aja ya, di gantung di pasar itu.
Dipamer-pamer, lalu orang bisa pilih. Yusuf dibeli oleh Potifar. Dan akhirnya bisnis Potifar diberkati karena ada Yusuf. Tapi setan tidak tinggal diam. Dia pakai istri Potifar. Menggagalkan rencana Tuhan. Dan Yusuf akhirnya masuk penjara. Tapi di penjara itu pun dia disenangi. Sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Apa yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya yang jahat, Tuhan sanggup ubah menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini. Ya, Tuhan menyerahkan semuanya kepada Bapa karena Dia tahu bahwa rancangan Bapa bagi kita semua adalah rancangan keselamatan yang tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Oleh siapapun juga. Rancangan Tuhan pasti terjadi. Ya dan amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan pernah putus asa. Dia pesan, berjaga-jagalah karena iblis siang dan malam pasti mendakwa kita. Anak-anak Tuhan tidak lagi berhadapan dengan roh jahat. Tapi anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, berhadapan dengan iblis. Kalau yang roh jahat itu kan sepertiga yang dibawa oleh iblis. Itu buat orang-orang biasa kali ya. Tapi buat hamba-hamba Tuhan, kita berhadapan dengan iblis. Dan Tuhan Yesus katakan, ketika kamu mau, aku yang akan berperang. Kalian yang akan keluar sebagai pemenang. Luar biasa Tuhan Yesus menjamin kita. Dia tidak setengah-setengah menjamin kita. Oleh sebab itu, taruhlah semua. Saya sering katakan bahwa kepada anak cucu saya, doa Bapa kami itu, ulangi terus-terus. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidupku, di tengah keluargaku, di bumi ini seperti di surga. Jadi Tuhan sudah jauh-jauh mengajarkan kita semua untuk percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang termanis, yang terbaik buat kita. Penyertaan Tuhanlah yang ditangisi oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Karena kehadiran Bapa itu, ya, yang akhirnya meninggalkan dia, itu yang membuat dia berkeringat darah. Kalau murid-muridnya tidur, itu biasa karena murid-muridnya memang nggak punya masalah. Udah tengah malam, dia ngantuk tidur. Tuhan Yesus nggak bisa tidur karena Tuhan Yesus punya masalah. Makanya dia berdoa, kalau orang punya masalah susah tidur. Tuhan Yesus ajar berdoa. Murid-muridnya, hamba Tuhan, ada saya dengar satu hamba Tuhan katakan, ya tidurlah dia. Karena udah malam, udah capek pelayanan, dia tidur. Tuhan Yesus nggak bisa tidur. Ya karena Tuhan Yesus punya masalah, dia akan menghadapi salib. Makanya dia nggak bisa tidur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar sharingnya, saling menguatkan, saling mengisi. Bahwa firman pada sore hari ini mengatakan bahwa kehendak Tuhan itu tidak bisa gagal. Dan Tuhan Yesus kenapa dia berdoa? Karena dia tahu persis doa tidak mengubah rencana Tuhan. Tuhan, doa itu mengubah kita, tapi tidak mengubah Tuhan. Tidak mengubah Bapa, tidak mengubah Tuhan Yesus. Doa mengubah pribadi kita. Sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan menerima semua dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mungkin sampai di sini Pak Komingguan untuk firman yang bisa saya sampaikan. Saya itu yang udah bilang saya orang lapangan. Jadi sulit untuk berbicara tuh ya seperti pengkhotbah begitu. Waduh, kalau
terjun di lapangan, oke. Kita siap untuk melayani. Tapi kalau bawa firman memang seperti ini. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Komingwan. Ya, boleh tutup dalam doa, Bu Grace. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang lebih lagi Tuhan, dengan kuasa roh-Mu mengubah setiap kami agar benar dari hati kami yang paling dalam. Yesuslah jawaban bagi kami. Dan semua kami serahkan kehendak-Mu. Jadi atas pribadi lepas pribadi kami sore hari ini, atas persekutuan family ministry di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ucapan syukur kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Makasih. Ya, terima kasih Bu Grace. Luar biasa ya. Memang terkadang kita suka memaksa kehendak kita ya yang jadi ya. Bukan kehendak Tuhan ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu ya. Amin, amin. Apa nggak ada yang ngaku nih ya. Kita harus berserah. Hidup kita ini harus berserah penuh kepada Tuhan. Ya, jangan pernah memaksa kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita maunya ketika kita doa, maunya instan terjadi ya. Kita minta apa dikabulin. Kita doa sakit disembuhkan. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Tapi cobalah kita bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan itu ya, untuk memproses kehidupan kita untuk terus belajar ya. Apa yang menjadi keinginan kita untuk menantikan janji-janji Tuhan. Dan di firman Tuhan kan dikatakan Tuhan Yesus itu tidak pernah lalai untuk menepati janji setiapnya untuk anak-anaknya. Amin. Ya, hanya kita aja yang kurang sabar. Kadang-kadang kita terkadang seperti itu ya. Jangan. Mazmur 37 mengajar kita ya. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah. Jangan kepada siapa, tapi hanya kepada Yesus. Dan Yeremia 17 ayat 7, tetap andalkan tangan Tuhan. Ya, saya selalu mau belajar untuk kita lebih lagi merendahkan hati kita ya kepada Tuhan. Untuk kita terus hidup berserah kepada Tuhan sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Kalau kita bisa menantikan itu, so pasti Tuhan memberkati setiap anak-anaknya. Bagi yang tetap setia berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, jadi jangan nggak ada no action talk only, tapi harus kita lakukan apa yang menjadi kegerakan Tuhan untuk kita terus bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya terus berdoa, Tuhan, terserah Tuhan mau seperti apa. Tapi saya percaya hidup saya pasti akan diatur oleh Tuhan. Karena Mazmur 37 ya, ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya terus berkenan kepada Dia. Ayo lakukan perkenanan Tuhan. Terus tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Juga bisa memperhatikan teman-teman kita ya, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Terlebih lagi, perintah yang kedua, kasihilah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Grace, luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Silakan Pak Derison satu lagu sebelum doa syafaat oleh Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya,
tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami boleh mendengar firman-Mu kembali tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan untuk menolong, menyelamatkan kami. Kami tidak bisa berbuat apa yang kami inginkan Tuhan, tetapi biar kuasa-Mu terus menyertai buat kami ya Bapa. Biar kami lebih lagi boleh memuliakan, meninggikan nama-Mu. Tuhan, biar kami lebih maju lagi Tuhan. Karena kami diingatkan kembali setiap tahun. Kami boleh diingatkan oleh kuasa-Mu ya Bapa.
Bagaimana Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menolong kami, untuk membebaskan kami, bahkan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu yang terlalu besar buat kami ya Bapa. Biar kami lebih lagi maju lagi untuk melayani Tuhan. Memberikan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih, pakai terus Ibu Grace Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan buat kami semua yang ada Tuhan, sore hari ini bersama-sama ikut ibadah dalam jam ini Tuhan. Kau berkati kami semuanya, biar kami masing-masing di tempat kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Kau tolong apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Kau terus kuatkan kami, terus Tuhan tolong. Yang keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang di dalam kekurangan Tuhan cukupi. Yang lemah kuatkan ya Bapa. Yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, kembalikan lagi mereka Tuhan. Mengingatkan kembali untuk mereka kembali kepada kasih yang semula ya Bapa. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Kami juga doakan buat Pak Mingguan sebagai pimpinan daripada ibadah jam ini Tuhan. Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Untuk mengatur hari-hari ke depan lebih indah lagi ya Bapa. Tuhan Kau pakai semua yang ikut membantu Tuhan. Kau sertai, Kau campur tangan-Mu ya Tuhan. Buat Bapak Hendra juga Tuhan tolong jamah berikan kesembuhan dengan sempurnanya Tuhan. Biar dia boleh kembali lagi untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Keluarganya, anak mantu dan cucunya tolong semuanya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Buat Pak Direkson juga Kau tolong pakai terus pelayanannya Tuhan. Kau sertai, Kau campur tangan buat Pak Joni tolong. Semua yang mengikuti Tuhan di dalam melayani Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan tolong semuanya. Buat kami juga semuanya Tuhan sudah menolong kami ya Bapa. Sudah menyertai buat kami, bahkan Tuhan sudah mendahului di dalam langkah-langkah kami ya Bapa. Biar Tuhan yang dipermuliakan, yang ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami kembali Tuhan. Kau tolong Bapa. Biar kiranya ada keamanan, ada ketertiban dari pembesar di pusat, dari presiden Tuhan, wakil, bahkan kabinet di pusat sampai ke daerah Tuhan tolong. Para menteri, DPR, MPR Tuhan tolong biar mereka bekerja dengan lebih baik lagi Tuhan. Bahkan bisa menerapkan Tuhan tugas-tugas mereka lebih baik lagi ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan sendiri akan menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Kami juga mendoakan buat para hamba-hamba-Mu semuanya. Pakai mereka Tuhan. Lebih menjadi teladan, menjadi panutan untuk orang-orang luar yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu semuanya. Kau pakai mereka menjadi saksi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya doa dan permohonan kami. Kami percaya Allah menjadi pendengar doa-doa kami. Bahkan menjadi jawaban buat kami Tuhan. Biar kemuliaan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang selalu melindungi apa yang kita kerjakan, semuanya dibuat berhasil Bapak Ibu dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan kiranya tangan Tuhan juga menyertai di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum apa yang kami lakukan selalu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kami sudah terima berkat-Mu, firman-Mu, dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yang kita yang sudah diberkati, yang setuju dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Bu Messi boleh dipanggil duluan tuh, soalnya Bu Messi mau lab tuh. Ya, silakan Bu Messi menanggapi. Terima kasih buat Bu Grace, firman Tuhannya sungguh memberkati. Langsung biasanya memang habis khotbah kita langsung lapar, makanya Bu Grace langsung makan tuh. Memang energi orang khotbah itu memang gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, marah juga Bu Grace paling apa nanti. Minta nomor rekening paling. Silakan Bu Messi, silakan nanggapin, dan doa syafaat kita Pak, kita percaya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Diripson. Dengung lagi. Dengung lagi ya? Tapi nggak apa-apa lah. Enggak, udah bagus. Ya, kedengaran juga. Ya, terima kasih Ibu Grace. Firman Tuhan yang memberkati kita luar biasa. Ya, kita harus mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan juga katakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Dan juga ada firman Tuhan dia katakan rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Jalan kita belum tentu jalan Tuhan. Tapi kalau kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, kita boleh melihat kuasa Tuhan bekerja, dan pasti ya ada damai sukacita dalam kehidupan kita. Ya, saya mau bersaksi sedikit ya tentang ini, tentang rencana Tuhan. Jadi saya punya teman, punya jemaat ya di Tangerang, dan dia mau ke Amerika, dan dia suruh saya pegang jemaatnya ya. Dan saya